fal yurih dabihatahu. Ini juga poin dari adab. Fal yurih. Apa maknanya yurih? Yurih kan maknanya tuh enak. Agar dienakkan sembelihannya. Iya, dienakkan dari adab. Itu maknanya. Kok dienakkan? Kan sama-sama dibunuh, naam. Ada dibunuh dengan darah dingin, ada dibunuh dengan darah panas. Iya. Darah dingin dengan tadi dikurung, diambil dulu kakinya, diambil dulu ekornya dan sebagainya. Maka di sini langsung dibunuh dengan cepat, itulah falyarih dabihatahu. Maka ini keumuman hadis. Dan hadis yang lain, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menyembelih dari sembelihannya. Disebutkan di hadis Aisyah, amara bi kabsin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yangduru fi sawadin fa'utiya bihi liyudahhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummi al-mudiyah summa qala ashadiha bihajarin fafa'alat summa akhadaha wa akhadal kabsha fa'ajja'ahu summa dhabahahu summa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi. Maka di sini disebutkan bagaimana Nabi di saat menyembelih didatangkan kepadanya kabs akron. Makna kabs berarti apa? Sapi betina atau kambing jantan atau gimana? Yani kambing jantan dari jenis ad-dha'n. Maka al-kabs yang berbulu wol dari kambing laki-lakinya. Maka di sini minta didatangkan, kemudian didatangkan dan Nabi meminta kepada Aisyah mana al-mudiyah. Dan mana al-mudiyah, parang, golok dan sebagainya. Pisau. Tidak saja meminta itu, dengan meminta mudiyah saja itu sudah adab. Adab kepada binatang menggunakan alat tercepat. Apa itu? Yakni golok, bukan palu. Iya, pakai palu. Meskipun ditajamkan palunya, gimana? Dipukul kepalanya. Tidak, harus dia itu dengan alat yang paling cepat untuk mematikan. Summa qala ashadiha. Ini juga yang kedua dari adab. Apa? Diasah. Maka asahlah dia wahai Aisyah dengan batu asahan. Maka diasah. Kemudian setelah diasah tajam, maka Nabi mengambil kabes tersebut. Dan dari adab juga fa'adja'ahu. Untuk kabes maka ditidurkan. Tidak dalam keadaan berdiri, tapi ditidurkan. Summa dhabahahu, kemudian disembelih. Dan di riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijlahu, bahwa Nabi menekan kepada dada yang ada kakinya agar tidak bergerak intinya. Summa dhabahahu, kemudian disembelih. Dan dari adab dibaca bismillah dengan nama Allah, dan di riwayat Anas Allahu Akbar. Meskipun di sini tidak ada. Kemudian ini dari adab bagaimana kita menyembelih. Dari dua hadis ini menjadi pendalilan bahwa menyembelih itu dalam keadaan cepat. Fal yurih dabihatahu, dan nanti akan ada pendalilan yang lain. Dia harus cepat. Maka oleh sebab itu di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan bahwa dari sunnah orang yang menyembelih itu yang berkurban. Dan ini dengan catatan memang dia berpengalaman. Kalau dia kayak kita belum pernah menyembelih, coba-coba dalam sembelihan. Maka kita memegang golok dalam keadaan golok itu kita baru kali ini menggorok, menekan ke dalam, seperti itu, belum tahu, akhirnya digesek, tidak ditekan, kasihan, hanya terluka, berdarah tapi terluka, kurang penekanannya. Namun orang-orang tukang jagal ataupun orang-orang yang memang jazarin, dia tahu di mana titik dari leher yang harus diputus dari lubang udara dan lubang kerongkongan, dan bagaimana caranya, dan bagaimana menekan dari
golok, maka itu semuanya dalam keadaan cepat. Dalam waktu 1/2 menit. Serk, langsung keluar, darah membuncah. Adapun yang tidak biasa, megangnya pun takut, megang golok takut, kasihan binatangnya. Alhasil, fa'idha dabahtum fa'ahsinu dhibha, semampunya. Jika dia tidak mampu, ya sudah, berikan kepada orang yang mampu. Bukan masalah dia tidak ingin menghidupkan sunnah, kasihan binatangnya. Wal yuhidda ahadukum safratahu fal yurihda bihatahu, ini adab di hadis Syaddad ibnu Aus, dan adab yang lain di hadis Aisyah juga membaca basmalah dan ditidurkan. Maka ini dari adab juga menyembelih. Dan di sana masih ada adab yang lain. Kita lanjutkan atau sudah cukup? Maka dari adab yang kedua, selain dari mengasah senjata dan sebagainya, dari adab juga yustahabbu an la yahidda sikin bihadrati adzabiha. Awas, di saat kalian mengasah, jangan di depannya. Jadi di saat kambing-kambing itu siap untuk disembelih, sudah diikat, kemudian kalian membawa golok yang mengkilat dengan batu asahannya. Batu asahannya digosok-gosokkan dan sebagainya dengan air, kemudian dicoba mengkilat atau tidak, tring. Maka itu si kambing-kambing stres duluan, dia pingsan duluan sebelum disembelih. Maka ini dari adab kaum muslimin dalam permasalahan mengasah golok pun agar tidak diperlihatkan. Jadi mau dieksekusi, ya sudah tutup mata. Jadi kita nutup mata kambing kita. Tidak usah takalluf, karena dia bukan seperti manusia. Tutup hitungan ke-10 dor. Maka ditutup hitungan. Bing, tutup mata yang bing, tutup. Hitungan ketiga yang bing, 1, 2, 3. Tidak juga seperti itu. Namun tetap harus ada adab. Adabnya apa? Tidak boleh melihat di saat diasah goloknya. Kedua, di saat ngantri ingin dieksekusi, tidak melihat saudaranya digorok. Maka ini pun penyebab stres. Jadi yang kedua, kalau tadi tidak melihat di saat senjata diasah, dan yang kedua tidak melihat saudaranya dibunuh, disembelih. Jadi coba kambing-kambing yang diikat di lapangan, maka dia teriak-teriak be dan berontak untuk lari, fitrah. Karena apa? Saudaranya di depannya digorok. Seperti itu. Maka dia stres dan ingin lari. Makanya dari adab, ya disembunyikan, yang dikeluarkan, yang mau disembelih saja. Dan kalau bisa disimpan di kandang dulu, atau dibalik dari tenda, dibalik dari al-muhim, tidak melihat bagaimana caranya. Karena jika dia melihat, dia akan meronta-ronta dan akan mati sebelum kematiannya datang. Akan stres dan akan menyebabkan dia jadi susah untuk dibunuh juga. Tidak seperti beberapa binatang yang lemah lembut, dan ada juga dari tukang-tukang jagal yang lemah lembut, diulas-ulas, diusap-usap, tidur sendiri dia. Kemudian dengan mudah. Karena apa? Karena kejiwaannya dalam keadaan murtah. Namun di saat goloknya diasah di depan dia, apalagi mengkilat, pedangnya dibalik-balik, tring, wah, sudah mulai down. Kemudian melihat saudaranya digorok di depannya, lebih down lagi. Maka awas, berani senggol, seruduk seperti itu. Akhirnya susah. Sapinya diseret-seret, digulingkan pun susah karena dia sudah takut duluan. Maka dari adab kaum muslimin seperti itu dalam menyembelih. Jadi bagaimana diasah tanpa melihat. Dan juga dimakruhkan untuk sembelihan untuk melihat saudaranya yang lain. Mana pendalilannya? Pertama, pendalilan yang bersifat umum seperti hadis Syaddad ibnu Aus. Hadis tadi Syaddad ibnu Aus. Fa idza dabahtum fa ahsinu dhibha
wal yahid ahadakum syafratahu wal yurih dabihatahu. Bahwa dari adab kita di dalam menyembelih itu dengan penuh adab, yakni fa'ahsinu adibha. Di antaranya apa? Mengasah dengan tajam dan dijauhkan, dan fal yurih dabihatahu. Ini masuk pendalilan fal yurih dabihatahu, tidak membuat stres kepada sembelihan kita. Sehingga ngasah pedangnya dijauhkan, tidak dilihat. Dan di saat dibunuh temannya, disembelih temannya, tidak melihat juga. Ini termasuk dalil fal yurih dabihatahu. Maka ini pendalilannya secara umum. Lalu apakah ada pendalilan secara lafaz yang lebih spesifik? Ada. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Man Qutaibah ibnu Sa'id? Abu Raja al-Baglani. Haddatsana Ibnu Lahiyah. Man Ibnu Lahiyah? Abdullah ibnu Lahiyah an Uqail an Ibni Syihab an Salim an abihi. Maka dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara bihadis sifar, bahwa Nabi memerintah untuk menajamkan pedang. Wa antuwaro anil bahaim wa idza dabaha ahadukum falyajhiz. Maka maknanya wa antuwaro anil bahaim, makna tuwaro anil bahaim qala Nawawi yustahabu an la yahidda sikina bihadrati adabihah wa an la yadbah wahidatan bihadrati ukhra wa la yujarraha ila madbahiha. Maka yang diinginkan dengan wa an tuwaro anil bahaim, agar kalian itu berbuat baik kepada bahaim dan antuwaro, berbuat lemah lembut. Pertama, tidak mengasah pedang di depannya. Kedua, tidak membunuh, menyembelih kambing-kambing yang lain di depannya. Ketiga, jangan diseret-seret. Dan ini diseret-seret, kadang-kadang binatang ikut, kadang-kadang tidak. Nah, kebanyakan yang tidak ikut di saat dibawa sehingga harus diseret, harus dijatuhkan dengan susah. Karena tadi dia melihat teman-temannya sudah dibunuh di depannya. Maka dia marah dan awas. Berani senggol, seruduk. Senggol, bacok, dan sebagainya. Karena dia sudah marah duluan. Akhirnya susah. Maka dari adab juga tidak diseret-seret. Dibawa ke tempat sembelihannya itu sampai diseret sehingga terluka dari lehernya, maka tidak boleh. Dan juga disebutkan di hadis wa idza dabaha ahadukum falyujhiz. Makna falyujhiz adalah yusra fi dzabh. Maka dia disembelih dengan cepat. Itulah tadi saya bilang, jangan orang-orang yang baru pertama kali nyoba-nyoba di acara sembelihan kurban, nyoba-nyoba. Akhirnya satu kambing tidak sempurna sembelihannya, kasihan. Terluka, berdarah, tapi masih terus berontak. Karena tidak megang dengan kuat, akhirnya terluka lehernya, tidak sampai terputus, hanya terluka dan berdarah, lari kambing ini. Lari, menerjang, dan kabur dari tempat sembelihan. Nah, ditakutkan seperti itu, kasihan. Maka fal yujhizhu maknanya agar dia itu dengan cepat sekali gesek langsung mati. Maka hadis ini di sanadnya ada siapa tadi? Dhaif, ada Abdullah ibnu Lahiyah. Maka dia adalah madarus sanad. Namun telah datang di riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Ibnu Wahab, Abdullah ibnu Wahab. Akhbarani Qurrah ibni Abdurrahman al-Mu'afiri an Ibni Syihab. Maka kalau tadi dari Uqail, sekarang dari Ibni Syihab, dari Abdullah ibni Umar. Maka sanadnya di sini pun dhaif. Karena Qurrah ibni Abdurrahman ibnu Huwail yang meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri adalah rawi yang dhaif. Namun telah datang mutabaah di riwayat yang sebelumnya. Meskipun riwayat yang sebelumnya ada Ibnu Lahiyah, namun ada Uqail, dan Uqail rawi yang thiqah. Maka dari
Ibni Syihab dari Salim Ibni Abdullah dari Abdullah ibni Umar. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddi as-sifar wa an tuwara anil bahaim idza dabaha ahdukum falyujhiz. Maka lafadznya sama, bahwa Nabi memerintahkan kita untuk mengasah dengan tajam, dan tuwarol anil bahaim, tuwaro anil bahaim, agar kita ini berlemah lembut dengan sembelihan. Maknanya tadi diasah dengan tidak diperlihatkan kepadanya di saat diasah dari pedangnya, dan yang kedua di saat disembelih teman-temannya jangan diperlihatkan. Dan ketiga, jangan diseret ke tempat sembelihan. Maka sifat yang keempat, falyujhizhu. Maka jika telah menempel si sikin, si pedang, si golok di leher, maka sudah terputus. Tidak gesek terus berontak. Gesekan-gesekan tadi belum mematahkan dari kerongkongan dan udara dan pernafasan dan juga kerongkongan untuk makanan belum terputus, karena gesek dan tidak memegang, berontak, akhirnya kabur dalam keadaan terluka. Maka please tidak seperti ini. Maka hadis ini hadis yang hasan li ghairih, paling sedikit, karena dari dua jalan yang kita sebutkan dhaif tadi, ada Ibnu Lahiyah, dan jalan yang kedua ada Qurrah ibni Abdurrahman. Maka telah dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani di As-Sahihah nomor 3130. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka inilah adab dari seseorang yang ingin menyembelih, agar dipenuhi adab-adab seperti yang kami sebutkan tadi, dan dalilnya telah kami sebutkan, dalil umum dan dalil yang khusus. Dalil umum dari Syaddad ibnu Aus, fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha falyurih dzabihatahu. Dalil-dalil yang khusus seperti tadi lafaz wa antuwara anil bahaim wa idza dabaha ahadukum falyujhiz. Maka ini pendalilan secara spesifik. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Di sana masih ada adab-adab yang lain, maka kita cukupkan pelajaran kita. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair.